لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أن Memilih sekolah bukan sekedar memilih untuk tempat belajar, melainkan untuk masa depan anak-anak kita. Nah, di tengah banyaknya pilihan ini, orang tua sangat sekali kebingungan harus mulai dari mana. Nah, pada misi kali ini, kita akan sedikit mengupas tentang pendidikan yang ada di SMP Mizala Islamic School. Yang jelas, tentu saja saya tidak akan sendirian, saya ditemani langsung dengan kepala sekolah dari SMP Mizala Islamic School. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Kaifa haluk? Khair. Alhamdulillah. Pakai pahal kan? Khair. Alhamdulillah. Syukur. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, Tat, balik lagi ke misi kita, Tat. Di kali ini kita punya misi untuk sedikit mengupas tentang pendidikan yang ada di SMP Mizala Islamic School. Dan salah satunya kan sebelum kita mengenal nama sekolah ini sendiri, Ustadz boleh menjelaskan sedikit saja sejarah dari SMP Mizala Islamic School. Berdiri tahun berapa, kenapa namanya Mizala Islamic School atau kayak gimana? Oke, sebelum ke situ mungkin kalau para pemirsa ayah dan bunda bertanya tadi, Pak Krisna menyebutkan kita lagi ada di segmen misi ya. Oh iya. Boleh dijelaskan dulu, ini misi ini acara apa nih sebetulnya? Oke, betul sekali Ustaz, pertanyaan bagus. Kita balikin lagi. Ya. Oke, jadi misi ini adalah program kami yang merujuk tentang pengetahuan seputar pendidikan entah dari internal maupun eksternal ya. Ya, misi itu singkatan dari Mizala Admission and Selection Initiative. Jadi misi ini kita akan mengulik tentang apa aja sih sekolah ini, apa aja sih programnya, visinya kah, atau misinya, atau bahkan kurikulumnya kita bakal bahas tuntas. Oke, baik. Jadi misi itu singkatan dari Mizala Admission and Selection Initiative ya. Oke, jadi di sesi ini atau di segmen ini kita akan coba perkenalkan kepada ayah bunda, adik-adik, dan seluruh penonton yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini di semua channel Mizala Islamic School di berbagai platform tentunya ya. Betul. Para pendengar semua akan mendapatkan penjelasan tentang mungkin apa itu profil dari SMP Mizala Islamic School. Dan nanti mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tadi bagaimana untuk menjadi calon siswa di SMP Mizala Islamic School. Tadi di awal pertanyaan saya yang pertama itu kan apa itu Mizala ya? Betul, membahas tentang latar belakang Mizala, kenapa Mizala dibentuk dan dari tahun berapa, seperti apa perjuangannya. Baik. Dinamika dari awal dibentuk seperti apa gitu ya. Baik pemirsa, jadi Mizala adalah boarding school ya. Jenjang SMP ya, kita baru ada untuk jenjang SMP. Jadi kita sekolah dengan konsep boarding school atau pesantren modern. Kalau kita sendiri berdiri baru 2 tahun, berarti dari persisnya dari tahun 2024 berarti ya. Sebetulnya dari 2023 ya. 2023, 2024, 2025 kita sudah berjalan 2 tahun. Jadi untuk ukuran sekolah ya kita masih sangat baru ya, baru lahir lah ya. Kita masih dalam proses berjuang. Dalam proses berjuang. Tapi tentu saja lahirnya Mizala ya insya Allah berangkat dari semangat kita untuk ya salah satu kalau kita baca di pembukaan amanat Undang-Undang 1945 kan, itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Betul Pak Adi ya. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya yang pertama itu sudah pasti kewajiban dari penyelenggara negara pastinya. Tapi kita sebagai warga negara yang semoga kita juga punya kesadaran untuk berkontribusi juga. Bagaimana kita bisa ikut ambil peran, ikut urun tangan ya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah dibentuknya SMP Mizala Islamic School ini. Jadi Mizala adalah sebuah kesadaran di mana kita ingin ikut ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal. Walaupun kita usia masih muda, tapi insya Allah semangat kita
semangat membara ya Ustaz Oke, tadi ya. betul, 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 betul. Mungkin itu kali ya untuk perkenalan kepada pemirsa apa itu Mizala dengan apa cita-cita kita yang mulia insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Berarti kalau saya kan bisa digaris besarin nih Ustadz ya, kita itu mencoba untuk turut andil ya Betul, betul. dalam mencerdaskan Bangsa, Bangsa. mencerdaskan kehidupan bangsa. karena betul mau kayak gimana pun sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara itu ya berasal dari sumber daya manusianya yang Betul. pendidikan atau enggak. Kadang kan Betul. ada beberapa manusia yang memiliki pendidikan tinggi tapi apa yang dia dapatkan itu tidak bisa diaplikasikan tentang kehidupan dan segala macam. Nah, mungkin di sini diterapkan atau seperti apa Ustadz? Iya, jadi tentunya kita insya Allah semua kita paham akan pentingnya pendidikan. Betul, Kalau betul. tadi Pak Adi menyebutkan bahwa tujuan dari mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan upaya yang sudah jelas terbukti adalah melalui jalur pendidikan. Betul, betul, Ya, betul. baik betul. itu yang formal, non formal ataupun informal. Tapi pendidikan formal sudah terbukti kan Iya, iya, dengan sistem pendidikan yang bagus, kemudian semua anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang bagus ya, insya Allah harapannya ya memperbesar kemungkinan mereka bisa memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik dari sisi yang pasti berawal dari cara berpikir yang baik. Betul. Dia bisa ada akses ke pekerjaan, ke sekolah yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Dan harapannya kalau karena kita sekolah Islam ya insya Allah kita punya tujuan dunia akhirat ya Ustaz tadi Iya, ya. betul, betul, sepakat, Betul. sepakat. Karena Mizala itu kan kita sebetulnya kita mengadopsi mix kurikulum lah ya. Ada kurikulum kedinasan dari pemerintah secara nasional, tapi kita juga punya kurikulum kekhasan pesantren Mizala. Oke, oke, Ya, oke, yang oke. kita sebut atau kita namakan dengan kurikulum Qoim. Oke, oke, oke. Ya, Oke, Ustaz. Ya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang lebih lanjut lagi, tadi barusan Ustaz membahas tentang kurikulum ya. iya. Nah, ada perbedaan dari kurikulum itu sendiri kan yang ada di Mizala karena padukan kurikulum kedinasan dengan kurikulum yang ada di pesantren. Betul. Nah, boleh sedikit bocorin Ustadz kurikulum yang kita terapkan itu Seperti apa ya? Iya. Oke, baik. Ini penting ya sekaligus Betul, betul. supaya ayah bunda dan semua siapapun yang menyaksikan tayangan ini bahwa di Mizala itu kan kita mengintegrasikan dua kurikulum. Yang pertama kurikulum nasional atau dinas, yang kedua kurikulum kepesantrenan yang sudah kita susun. Nah, kurikulum khas pesantren Mizala ini kita susun dan kita bentuk dengan nama yaitu kurikulum Qoim. Ya, Qoim itu adalah singkatan dari Quran, Akidah, Ibadah, Muamalah plus Saintek, sains dan teknologi. Oke. Jadi kita ingin memastikan bahwa standar kompetensi lulusan para santri Mizala ini di samping dia itu punya kecakapan secara kognitif, yaitu melalui kurikulum yang ada dari nasional, secara nasional ya dari kedinasan, tapi kita juga bekali mereka dengan karakter spiritual, adab dan akhlaknya melalui Qoim. Ya. oke. Nanti turunannya kalau kita breakdown dari Qoim itu kan Quran, Akidah, Ibadah, Muamalah. Yang pertama dari sisi Quran. Ya, kita punya standar minimal kelulusan santri Mizala selama 3 tahun belajar di kita untuk jenjang SMP ya. Mereka punya hafalan Al-Quran 5 juz mutkin, itu minimal Ustadz Adi ya. Oh, berarti itu menjadi standar untuk Standar seluruh kompetensi santri. lulusan. Iya, tanpa terkecuali. standar lulusan. Betul. Jadi minimal sekali semua santri atau semua siswa yang belajar di Mizala, Iya, ketika iya. mereka 3 tahun belajar, dia setidaknya punya hafalan Al-Quran 5 juz mutkin. Artinya bisa dibolak-balik ya. Ini insya Allah target yang harus kita capai rata seluruh siswa tanpa terkecuali. Mau Oke, dia oke, berangkat dari siswa yang nggak bisa baca Quran pun insya Allah Oke, ya dengan metode yang sudah kita terapkan insya Allah bisa lah untuk mencapai 5 juz. Oke, Ustadz. Oke. Itu baru sisi Qurannya Ustaz tadi. Nanti yang lainnya Quran, akidah, Ibadah. yang pastinya kita ajarin tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Ibadah, yaitu sudah pasti normalnya pesantren sudah pasti mengajarkan, memberikan habit kepada santri agar mereka terbiasa dengan ibadah baik wajib maupun sunnah. Iya, betul. Muamalah ya tentunya dengan adab dan akhlak
bagaimana cara mereka bermuamalah yang baik antar sesama siswa, siswa dengan guru, kemudian dia sebagai seorang siswa juga sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua. Nah, itu mereka nilai-nilai seperti itu insya Allah kita tanamkan di Mizala. Begitu Ustaz tadi untuk kurikulum Qoim atau Qoim ya, ini kita masih ngebahas Qoim. Oke, Afwan Ustaz, kita mau sedikit ngebahas tentang Qoim lagi nih, masih banyak pertanyaan yang ada di otak saya. Oke. Dari kurikulum Qoim ini kan masih banyak banget pondok pesantren di sana yang selalu mengutamakan dengan Quran. Itu kan udah pasti Quran dan ibadah itu kan suatu kewajiban dari masing-masing pesantren, dan itu sebagai nilai jual dari masing-masing pesantren Ustaz. Nah, apa yang membedakan Quran, akidah, terus ibadah dan muamalah dari pondok pesantren ini, terutama di kurikulum Qoim ini? Kenapa kurikulum Qoim ini tetap didirikan, atas dasar seperti apa, atau apa yang harus kita tekankan di balik Al-Quran dengan ibadah? Karena memang Quran dan ibadah ini kan menjadi nilai jual masing-masing pesantren. Apa yang membedakan dari kurikulum? Oke, pertanyaan bagus ya. Apa yang menjadi pembeda ya di kurikulum Qoim dengan kurikulum pesantren yang lain ya? Ya, yang pertama tentunya setiap pesantren pasti mereka punya berangkat dari sebuah cita-cita yang baik tentunya. Iya, betul, ya kan? betul. Walaupun pada prakteknya ya soal strategi bisa berbeda, tapi insya Allah niatnya semuanya baik. Iya, betul. Seperti itu. Nggak mungkin kan orang mendirikan sebuah lembaga pendidikan tapi tidak dimulai dengan niat baik ya. Alhamdulillah ya. Nah, apa yang membedakan kurikulum Qoim dengan yang lainnya? Justru di kurikulum Qoim ini, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kita cuma punya target sedikit Ustadz Adi, cuma 5 juz aja dalam 3 tahun. 5 juz itu kan target minimal. Di saat mungkin beberapa sekolah yang lain untuk jenjang SMP ada yang punya target hafal 30 juz. Itu banyak. Oke. Apakah itu bagus? Ya bagus saja, karena terbukti sekolah lain juga sudah banyak yang 3 tahun bisa 3 juz. Nah, kalau untuk spesifik kita di Mizala Qoim dengan 5 juz, kenapa 5 juz? Tentunya ini sudah difikirkan secara matang-matang ya. Jadi karena siswa di Mizala ini mereka tidak hanya belajar Al-Quran, tapi mereka belajar 2 domain kurikulum ya. Mereka belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar fisika ya. Tapi juga belajar ilmu kediniahan dan hafal Quran. Sehingga mudir ma'had, pimpinan pesantren menyusun kurikulum menjadi Qoim dengan 5 juz ini. Itu adalah beliau sudah mempertimbangkan bahwa 5 juz mungkin, 5 juz hafalan 5 juz secara lancar banget, itu insya Allah sudah cukup membantu untuk jenjang SMP. Menarik tapi ya. Berarti kita bisa balikin lagi untuk di Quran itu standar kita tuh merujuk ke hafalan, bukan cuma sekedar baca. Mungkin baca ke Al-Quran mungkin di bareng-bareng setiap itu sholat ya Tata, itu udah suatu kewajiban ya? Sudah pasti. Jadi sebelum di level hafalan pun biasanya kan membaca dulu kan, khotmul Quran. Terbiasa menyelesaikan bacaan Quran. Setelah khotmul Quran nanti ada pembelajaran tentang taksin. Baru ke jenjang ke hafalan. Dan itu pun hanya 5 juz karena santri kita punya beban untuk belajar di materi-materi lain. Oke, menarik sih. Menarik dari Quran ini ya. Oke, sebelum kita merujuk ke kurikulum lainnya, ada sedikit pertanyaan lagi tentang kurikulum Qoim ini. Nah, yang diterapkan oleh santri-santri kita ini metodenya seperti apa, Tat? Karena banyak banget di luar sana ya pesantren atau sekolah-sekolah manapun yang menggunakan metode pembelajaran Al-Quran ini kayak Umi mungkin ya. Terus kalau seandainya di sini tuh metode pembelajarannya seperti apa, Ustaz? Oke, baik. Nice question. Ulangi ya. Oke, baik. Nice question ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau di luar menggunakan metode seperti apa untuk belajar Al-Quran? Nah, untuk Mizala ini kita menggunakan metode Al-Muhsin. Ya, kita punya metode sendiri, metode Al-Muhsin, punya buku kurikulum sendiri, jilid 1 sampai dengan jilid 7. Oke. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah semua santri yang masuk ke Mizala 3 bulan pertama mereka harus distandarisasi dengan metode Al-Muhsin. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, orang Jawa bilangnya ujuk-ujuk ya. Jadi begitu masuk langsung suruh ngapal, nggak seperti itu. Jadi tahapannya, step by stepnya harus kita lalui.
3 bulan pertama santri Mizala, mau dia udah jago banget, udah punya background Al-Quran misalnya, atau yang berangkat dari sekolah dasar yang non agama misalnya, yang mohon maaf ya, misalnya baca Qurannya belum cukup lancar, sama di 3 bulan pertama mereka akan distandarisasi dengan metode Al-Muhsin ya. Baru kemudian mereka belajar tahsin dan boleh menghafal. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir ya ayah bunda dan semua pemirsa jika ingin masuk ke Mizala. Mungkin kan ada yang bertanya gini, Ustadz tadi, Ustadz kalau masuk ke Mizala kalau belum lancar baca Quran gimana? Nah justru kita itu ingin menjadikan siswa yang belum bisa menjadi bisa. Nah jadi kesempatan buat ayah bunda yang mungkin khawatir mau mendaftarkan putranya ya di Mizala karena khawatir putranya belum lancar baca Quran. Nah justru kesempatannya di Mizala ini, baik yang masih katakanlah terbata-bata, insya Allah kita akan selesaikan dalam 3 bulan pertama untuk mempelajari metode Al-Muhsin itu tadi. Dari jilid 1, jilid 2 sampai kemudian dengan step-step yang harus kita lalui, insya Allah putra Bapak Ibu nanti akan menjadi seorang yang ahlul Quran, hifdzul Quran, dan semoga bukan hanya pandai membaca dan menghafal, tapi juga bisa mentadaburinya melalui pendalaman atau internalisasi dari Qaim itu tadi. Karena nanti kalau saya boleh ada waktu suatu saat menjelaskan, Qaim itu sendiri bukan hanya menghafal, tapi nanti turunannya adalah bagaimana Al-Quran itu bisa terinternalisasi di setiap siswa-siswa Mizala. Ya nanti kan ada belajar akidah seperti apa, kemudian muamalah, ya akan nyambung dari konsep kerangka besar atau core kurikulum Qaim itu sendiri, Ustaz tadi. Oke, menarik banget. Berarti dari kurikulum Qaim pun kita punya banyak banget penjelasan. Iya. Mengembangkan. Nanti kita pengembangannya kemana-mana bisa kita bahas mungkin di lain waktu mungkin ya. Ini untuk sesi kurikulum Qaim, kurikulum Qaim. Ini kan kita masih punya lagi ada tambahan ya, Saintek. Nah, Saintek ini kan sangat luas sekali, Ustadz. IPA, anggap aja MIPA ya. Matematika, biologi, kimia, fisika, bahkan dan tambahan teknologi pun itu termasuk Saintek kan. Sains dan teknologi. Nah, apa yang menjadi daya jual untuk Mizala sendiri sehingga berani untuk membuat kurikulum Saintek ini, karena memang jarang banget kita temuin dari masing-masing pondok pesantren atau manapun. Ya terus terang memang ada, cuma ini sangat jarang sekali, Ustaz. Sangat jarang sekali. Jadi di sisi lain kita fokus tentang agama, di sisi lain kita fokus juga tentang perkembangan dari teknologi. Oke. Boleh dijelaskan, Ustaz? Baik, ini pertanyaan bagus dan jawabnya agak tricky barangkali ya. Jadi sebetulnya Saintek itu plus ya. Kita namanya itu kurikulum Qaim plus Saintek. Jadi tetap bobotnya adalah kita lebih fokus di Qaimnya, Quran, akidah, ibadah muamalah, plus Saintek itu sifatnya sebagai tambahan. Nah, kalau pertanyaan dari Pak Adi tadi, Saintek itu kan sangat luas cakupannya ya. Ya, kalau kita misalnya kita di perkuliahan kan ada perkuliahan atau sekolah kan ada jurusan STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, Matematik gitu ya. Tapi Saintek di sini kita lebih ke mengenalkan pada siswa supaya tidak gagap teknologi aja. Bukan Saintek dalam arti yang pertama karena jenjang SMP kan nggak mungkin belajar yang terlalu jelimet ya. Mereka hanya akan dibebani dengan pembelajaran yang memang ada di kurikulum kedinasan. Matematika, bahasa Inggris, kemudian IPA, sudah pasti mereka belajar di kelas. Nah, Saintek yang kita maksud di sini adalah kita akan membiasakan anak-anak kita ini terbiasa dengan perkembangan teknologi. Misalnya kayak untuk ujian kita sudah mulai paperless gitu ya, udah jarang sekali menggunakan ini. Kita sudah biasakan anak-anak itu belajar dengan Google Classroom misalnya. Nah, itu kan untuk jenjang SMP saya kira belum rata seluruh Indonesia sudah familiar kan dengan Google Classroom kan. Nah, di Mizala insya Allah pelan-pelan kita biasakan supaya anak-anak itu nggak kaget ketika suatu saat dia lanjut ke SMA, kuliah,
wah saya mau dari SMP udah biasa gitu. Ya kan? Itu penting, menurut kita penting. Nah, jadi kita bukan saintek yang terlalu canggih-canggih, enggak, tapi masih di sifatnya permukaan. Tapi saya kira walaupun sesimpel bagaimana cara kita membuat email, ya, bagaimana cara kita mengintegrasikan email ke semua platform sosial media yang kita punya, termasuk di Google Classroom, atau nanti bisa kemana-mana lah. Tapi dari situ aja kayaknya itu udah ya banyak membantu kita gitu. Ustaz. Ya. Berarti ketika mereka SMA, mereka bisa membedain nih ketika di teknologi nih ada titik, bukan baca titik, tapi dot kan itu banyak banget terjadi. Terus kalau disuruh untuk masukin IP address, mereka udah nggak usah kebingungan lagi. Yang pasti mereka sudah pasti akan beda dengan cara waktu kita masih SMP ya. Iya betul. Ya kan kita belum kenal .com, mereka lahir sudah ada .com gitu kan. Sudah ada teknologi dan juga teknologi pendidikan sedemikian pesatnya. Kalau kita tidak kenalkan anak-anak kita dengan perkembangan teknologi pendidikan, ya menurut saya sayang gitu. Iya betul. Sayang kan, karena kan ke depan mereka akan hidup dengan teknologi yang semakin maju tentunya. Betul. Di sisi lain juga kemarin saya sempat melihat anak-anak ketika belajar ya, terutama belajar TIK. Nah, ada beberapa anak bikin tugas dengan membuat desain walaupun dari Canva, menurutku itu ya udah termasuk hebat. Jadi kayak seandainya kan udah diubah fontnya dari yang biasa aja jadi agak sedikit menarik, terus positioningnya juga, warnanya itu udah oke. Situ bahkan menurut saya pun masih bisa dipakai untuk SMA, bahkan kuliah juga. Betul. Bekal untuk mereka kan. Dan mereka sejak SMP di Mizala sudah familiar dengan hal seperti itu. Itu yang kita maksud dengan saintek, mungkin masih di tingkat paling dasar ya. Seenggaknya mereka ngerti sainsnya dalam arti cara kerja teknologi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari teknologi pendidikan di mana kita pakai untuk belajar. Ya nanti semoga nanti kan akan nyambung juga dengan pembelajaran TIK ya. Di TIK kan kita belajar tentang computational thinking gitu kan. Dari situ kan siswa juga akan terbiasa, oh berarti connecting the dot gitu kan, menyambungkan dari satu titik ke titik yang lain. Itu saya kira itu menjadi dasar bagi mereka untuk ke depan lebih oke lagi gitu sebagai seorang pelajar gitu. Bahkan saya waktu kemarin pun sempat melihat ada 1 atau 2 anak ya Ustaz ya, ketika dia bingung untuk mencari konsep desain, dia akhirnya menggunakan AI, dari konsep segala macam, bla sampai warnanya, sampai fontnya, ukuran fontnya, diaplikasikan di Canva, dan akhirnya ya jadi juga, dan itu nggak begitu jelek, dan oke lah buat anak SMP mah. Anak SMP mereka sudah bisa menggunakan AI ya. Ini bagus ya, alhamdulillah. Artinya santri kita bisa memanfaatkan teknologi tadi AI dengan bijaksana gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan ke anak-anak, bahwa kita nggak bisa membendung arus perkembangan teknologi. Bisa tadi ya, itu kayaknya hampir dibilang mustahil ya membendung perkembangan teknologi. Yang ada adalah kita bisa beradaptasi dan bersahabat dengan teknologi yang ada. Ibarat ini sebuah wave ya, arus, ya udah kita naikin aja di atasnya. Yang penting kita bisa bermain di arus ombak tersebut. Ya kita ambil, kalau misalnya AI bisa kita gunakan sebagai platform untuk kita brainstorming, misalnya ngobrol sama AI, debat ke AI kan bisa juga. Iya kan? AI ngomong apa, jangan langsung percaya, kita debat lagi. Kita riset lagi. Betul. Nah itu akan melatih cara berpikir kritis juga bagi anak-anak kita. Nah itu salah satu mungkin efek daripada diajarin saintek teknologi juga bisa ke situ. Saya kira seperti itu Ustaz tadi. Menarik sih Tat. Jadi Koim plus saintek ini benar-benar kita terapin ya untuk siswa kelas 7 sampai kelas 9 ya. Alhamdulillah. Oke, itu merujuk kurikulum yang kita sampaikan dari Koim plus saintek. Nah, ada lagi sebuah pertanyaan dari saya. Ini kan Mizala Islamic School kan berupa brandingan sekolahan ini ya Tat ya. Di balik brandingan sekolahan ini kita selalu punya fondasi.
untuk sekolah-sekolah lain, yaitu visi dan misi Tat. Jadi visi dan misi kita ini seperti apa yang harus kita targetkan ke anak-anak kita, karena mau kayak gimana pun visi dan misi ini menjadi pondasi utama dari masing-masing sekolah, Ustadz. Oke, boleh baik. jelasin, Ustadz? Oke, jadi betul sekali ya, semua sekolah tentunya punya visi dan misi, karena visi dan misi itu ibaratnya seperti apa ya, roadmap lah ya, Betul. ya kan, Betul. roadmap arah mau dibawa kemana sekolahan ini gitu ya. Oke, jadi kalau tadi pertanyaannya visi misi Mizala, saya mesti baca contekan ya karena panjang ya. Oke, boleh Ustadz, boleh Ustadz. Ya, jadi untuk visi Mizala itu adalah terwujudnya generasi Qurani yang berakhlakul karimah, berbasis keilmuan, kitab klasik dan saintifik modern. Jadi kalau kita sekilas kita baca dari visinya adalah ya kita pengen membentuk generasi Qurani, ya generasi Qurani yang berakhlakul karimah, berbasis keilmuan, kitab klasik. Nah ini Apa Tat? Oke. Yang dimaksud dari kitab klasik itu seperti apa Tat? Takutnya banyak banget Iya. pertanyaan untuk menyelewengkan segala macam. kitab klasik sebetulnya kalau orang pesantren mungkin kenalnya kitab kuning barangkali Oh, ya. iya, Kitab betul. kuning itu kan ada kitab-kitab fikih atau kitab akidah yang kitab-kitab turos ya, atau kitab-kitab ulama terdahulu, atau ya pokoknya kitab-kitab para ulama gitu. Ini kitab kuning itu bukan kitab yang kertasnya kuning. Memang kertasnya kuning. Kitab kuning memang kertasnya kuning ya. Iya, iya. Tapi kalau kitab sekarang kertasnya kebanyakan Udah bagus. putih ya. Iya. Udah licin, ya. Jadi kita membawa semangat dari keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh para ulama-ulama Oke. pendahulu kita tentunya. Jadi kearifan mereka, kemudian nilai-nilai yang dibawa utamanya dalam keislaman, yaitu kita coba pahami dan terapkan di Mizala Islamic School ini, tapi dengan tetap juga memperhatikan perkembangan zaman. Makanya kalau kita sambungkan tadi ke konsep kurikulum kita, Qoim plus Saintek, kita mencoba menyeimbangkan bagaimana siswa Mizala ini di samping dia emang bahasa anak sekarang jago Quran ya, jago baca Quran, jago menghafal Quran, paham Al-Quran, tapi dia juga tidak gagap secara teknologi dan perkembangan zaman. Oke. Nah, jadi nyambung nih ke visi. Kita ingin menciptakan satu santri atau siswa generasi Qurani menghafal, memahami, mengamalkan, lebih bagus lagi mendakwahkan, mengajak kepada nilai-nilai Qurani. Tapi mereka bukan juga santri yang ketinggalan dari sisi teknologi ataupun perkembangan zaman yang ada. Oke. Itu mungkin gambaran dari visi kita. Oke, udah mulai nangkap sih Nah, saya. sekarang misinya mungkin tadi ya. Kalau visi seperti itu, misi itu adalah langkah-langkah apa? Langkah-langkah konkret yang kita lakukan untuk merealisasikan dari visi tersebut. Yang pertama adalah mewujudkan sistem pembelajaran Qurani yang bermuara pada penguatan Qoim tadi. Jadi dibekali dengan Qur'annya, akidah, ibadah, muamalah, oke, dan juga plus saintek. Ya. Menerapkan program tahfiz dan tadabbur Al-Quran serta program membaca kitab. Ya tentunya ini dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Anak SMP kita nggak mungkin suruh mempelajari kutubus sitah gitu ya. Iya, Waktu kembali mereka nggak lagi. cukup karena mereka harus belajar rumus apa Iya, fisika betul. kan harus dipelajari. Kasihan mereka waktunya tentunya sangat terbatas gitu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan program penanaman Qoim, yaitu jiwa Qurani, akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan muamalah yang berbasis akhlakul karimah dan juga memiliki adab yang baik gitu. Lalu yang selanjutnya adalah misi kita, yaitu menyelenggarakan pembelajaran berbasis sains dan teknologi informasi. Ya, standar kelulusan santri Mizala kita tadi ya dia seorang generasi Qurani tapi juga tidak gagap teknologi. Simpelnya mungkin seperti itu, Menarik. Ustadz tadi. Menarik Ustaz. Tapi kalau seandainya dari sudut pandang saya, ketika saya memposisikan diri sebagai santri, anggap aja, kita memposisikan diri sebagai santri dan kita mendapatkan kurikulum Qoim plus Saintek ini dalam kondisi kurikulum yang dimana pesantren dengan mata pelajaran umum ini digabungkan menjadi satu, yang dimana setiap harinya kita harus mengikuti kegiatan itu. Nah, kalau saya pribadi ini agak sedikit keberatan
Tapi mungkin dari pihak SMP Mizala sendiri punya cara bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa semangat ketika belajar, atau mungkin gimana caranya dari staf-staf Mizala ini untuk memotivasi anak-anak kita sehingga kita nggak begitu ngerasa terbebani dari dua kurikulum yang sangat amat berat ini. Oke, baik. Jadi memang tidak mudah ya. Iya, Berarti mereka di usia SMP harus belajar dua kurikulum atau dua domain yang berbeda kan. Tapi kita mix ya, kita padukan ya, seimbang. Jadi kita memang kalau saya boleh sampaikan untuk persentase bobot kurikulum yang ada di kita. Nah, menarik nih. Ya, bobot kurikulum secara kasar ya, saya bisa sampaikan adalah 70% itu kita lebih ke kurikulum Qoim plus Saintek tadi, ya. 30% ke kurikulum kedinasan. Artinya secara capaian ataupun artinya gini, kita bisa memastikan bahwa setiap santri di Mizala mereka mendapatkan pembelajaran yang cukup untuk kurikulum kedinasan, tapi kita lebih banyak ke penguatan dari sisi Qoim tadi, Qur'annya, akidah, ibadah, muamalah. Tapi insya Allah pembelajaran dinasnya mereka nggak akan ketinggalan. Artinya mereka dengan porsi yang segitu, mereka insya Allah tidak akan lagi overload gitu di kepala sehingga, waduh, pelajaran dinasnya sekian banyak, 12 mata pelajarannya kalau nggak salah, dia harus juga belajar Qoim yang nggak sedikit juga. Nah, tapi kita agak dirampingkan dari sisi beban belajar untuk kedinasan, tapi kita pastikan standar bare minimumnya mereka sudah dapat lah. Mereka akan belajar dasar-dasar dari ilmu-ilmu yang seharusnya mereka tahu, sehingga ketika nanti ikut ujian tengah semester, ujian akhir semester, insya Allah mereka akan sudah dapat pembelajaran yang cukup. Nah, ini salah satu menjadi pertanyaan besar juga untuk ayah bunda mungkin ya. Ketika ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu kan yang dimana kan anak-anak kan harus belajar mata pelajaran kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan segala macam, Ustaz. Nah, gimana caranya untuk mengimbangin anak-anak belajar dengan anak-anak menghafal Quran? Nah, karena ini mungkin menjadi salah satu acuan yang sangat sulit untuk anak-anak kita, Ustaz. Mereka harus fokus kemana dulu nih? Oke. Karena membagi waktunya pun agak sedikit susah. Kalau menurut saya pribadi ya untuk anak SMP ya. Oke, baik. Jadi di satu sisi kita punya target pencapaian harus terus setoran Al-Quran, tapi kita juga harus belajar mata pelajaran umum ya. Betul. Utamanya ketika lagi ujian. Yang pertama gini Ustaz tadi, 5 juz untuk 3 tahun itu tidak banyak. Tidak banyak ya. Kalau kita mau coba kita pretelin nih, coba kita breakdown ya. 1 tahun kita menghafal 2 juz, 3 tahun itu udah 6 juz. Berarti satu semester itu kita bisa menabung 1 juz. 1 semester 1 juz. 1 semester 1 juz. Iya. Dalam jangka waktu 6 bulan, 5 bulan deh katanya. Iya. Itu insya Allah kalau orang-orang yang udah sering ngapal ya very easy lah. Ya. Karena faktanya, alhamdulillah, meskipun kita dari sisi target pencapaian itu santri punya kemampuan hafalan 5 juz, santri kita sudah ada yang hafal 18 juz. Artinya kan melampaui dari target yang sudah kita canangkan. Artinya, dan itu tidak hanya 1-2, banyak yang hafalan mereka sekarang baru kelas 8 sudah ada juz, sudah hafal 8 juz. Itu kan melampaui dari target kita kan. Jadi tidak perlu khawatir ya ketika pas ujian harus dikejar hafalan tahfiz. Insya Allah tidak sehoror itu ya. Tidak sehoror itu, dan di sini insya Allah suasana belajarnya nyaman ya. Satu hal yang mungkin perlu ayah bunda dan pemirsa ketahui bahwa Mizala ini kita ada di dalam villa Ustaz tadi. Kita suasananya adem sekali, alhamdulillah ya. Di bawah kaki Gunung Salak. Di bawah kaki Gunung Salak, view-nya langsung Gunung Salak. Kalau dari asrama atau sakan santri itu bisa langsung lihat pemandangan Bogor di malam hari juga lihat. Tapi kalau mandang ke arah sebelah kiri atau sebelah selatan ya, itu ada Gunung Salak ya. Dan ruang terbuka hijaunya sangat banyak di sini. Jadi ada kalau misalnya lagi boring, tinggal ke taman, bisa lihat rusa, bisa lihat kuda. Nah, ini poin-poin yang mungkin tidak semua sekolah atau boarding school memilikinya.
Nah, insya Allah di Mizala dan terbukti alhamdulillah anak-anak kita betah di sini. Gitu Ustaz tadi. Oke, menarik. Oke, Tat, ini kan dibalik tadi untuk perjuangan anak-anak menghafal dan belajar ya, kita tidak bisa menghindari bahwa masing-masing santri ini kan punya karakter yang berbeda. Oke. Ketika ada santri yang bisa mengikuti, di sisi lain juga pasti ada beberapa santri yang tidak bisa mengikuti. Kita anggap aja kita mendapatkan santri yang agak sedikit sulit untuk mengikuti program kurikulum Koin plus Saintek ini, sehingga dia memiliki rasa jenuh dan bosan. Jadi ini sangat amat berdampak untuk kenyamanan santri kan Ustaz. Nah, akhirnya si santri ini kan berusaha untuk mencari celah-celah untuk bertindak. Nah, di sisi lain, otomatis dari pihak kita kan masih butuh tindakan motivasi untuk santri tersebut. Nah, untuk bisa mengubah santri tersebut, gimana caranya, Tat? Jadi biar dia bisa nyaman dan mengikuti arus dari kurikulum Koin ini, supaya dia bisa mengikuti program yang ada di Mizala ya, gitu betul. Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang pertama adalah setiap anak itu karakternya tentunya beda ya. Betul. Ya, kalau di dunia psikologi mungkin ya, kan ada orang yang extroversion, introversion, extrovert, introvert dan lain-lain. Gampangnya ginilah ya. Kita lihat kan ada anak yang cenderung pendiam tapi dia rajin belajar tapi menyendiri. Ada anak yang sangat periang tapi malas gitu kan ya. Nah, tentunya yang pertama adalah sebagai seorang pendidik memang tugas kita adalah bisa mendiagnosa kepribadian. Itu salah satu hal yang penting saya kira ya. Karena dengan cara kita mengetahui ini tipikal anak yang apalagi misalnya tertinggal, apa yang mesti kita lakukan? Biasanya kita akan diagnosa dulu masalahnya dia apa. Jangan-jangan dia kena bully misalnya. Nah, ini poin penting ya. Poin penting di Mizala, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembulian, baik itu bully fisik maupun bully verbal. Kita akan lihat ke sana dulu. Jangan-jangan kok dia murung malas belajar, jangan-jangan kena bully verbal misalnya, walaupun nggak fisik ya. Verbal juga bisa kalau kita diamkan, itu berbahaya. Nah, di Mizala insya Allah mulai dari hal-hal yang sifatnya memastikan anak-anak tidak terkena bully atau kekerasan baik verbal maupun fisik. Nah, itu kita upayakan dulu. Yang kedua adalah kita biasanya ajak ngobrol nih, dipanggil oleh kesiswaan. Ini kamu kenapa misalnya kok telat hafal? Kalau misalnya dia tidak bisanya itu adalah di pencapaian di kelas ya, kurikulum dinas, akan dipanggil kesiswaan. Kalau dia telatnya di hal pencapaian tahfiz, nanti oleh kemusrifan atau kesantrian akan dipanggil. Kamu kenapa? Misalnya, Ustadz saya nggak susah banget ngapal. Kita akan kita lacak dulu nih. Dia memang backgroundnya memang belum lancar banget baca Quran. Kayaknya kalau begitu harus ada kelas intensif nih, ada kelas tambahan buat dia supaya dia baca Qurannya lancar dulu. Berarti privat nih kalau udah gitu, semacam privat tapi sifatnya itu bimbingan intensif, itu khusus buat 1-2 anak yang memang dia perlu bimbingan khusus. Jadi perlakuan dia tentunya tidak sama dengan yang lainnya. Ya, alhamdulillah karena Mizala kita tadi, sekolah kita masih baru, santri kita belum sampai ratusan ribuan ya. Keuntungannya adalah kita lebih gampang untuk mengetahui person per person setiap orang itu loh. Jadi gampang. Nah, di kita pun alhamdulillah karena santri kita sedikit, rasio antara musrif pembimbing dengan santri itu nggak terlalu jauh. Nah, ini salah satu poin keunggulan ya saya kira ya. Jadi satu musrif dia membawahi 10 santri satu asrama. Jadi ketahuan nih kalau ada santri yang nakal, ya ketahuan. Misalnya santri yang pengen misalnya pengen melanggar, ya gampang orang mengawasi 10 santri gitu. Apalagi ada CCTV 24 jam. Nah, nanti kalau kita sudah berhasil mendiagnosa santrinya, kita tahu masalahnya di mana, baru kita carikan solusinya. Entah itu dengan cara bimbingan konseling, dinasihati, atau dikasih kelas tambahan supaya dia minimal bisa mengikuti
kegiatan atau mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah kita, Ustaz. Oke, menarik sih Tat, menarik sih Tat. Tapi benar apa kata Ustadz, ketika kita memiliki santri yang tidak begitu banyak, di sisi lain kita sangat amat ketolong untuk pengawasan, Betul. pemantauan. Jadi kalau misalkan ada santri kita melakukan pelanggaran, kita masih bisa untuk tindak secara cepat. Iya. Tindak secara cepat dibandingkan dengan santri yang begitu sangat amat banyak dengan jumlah tenaga kerja yang sangat amat minim, itu kan sangat amat kerepotan, Ustadz. Betul. Sangat betul. amat kerepotan. Dan di sisi lain juga dari santri yang bermasalah ini ketika mendapatkan masalah dan dipanggil oleh pengawasnya atau gurunya lah atau ustadznya, dan ada kemungkinan dia mengajak teman satu sama lain hingga akhirnya membuat circle yang Iya. besar. Iya. Dan itu kan menjadi suatu tradisi ya, Tat, ya. Ketika dia bisa mengambil celah dan akhirnya naik kelas, adik kelasnya pun melanjutkan, naik kelas lagi, melanjutkan lagi, naik kelas lagi, melanjutkan Iya, lagi. Itu kan iya. menjadi suatu tradisi. Betul. Dan- itu di sekolah-sekolah suka terjadi seperti itu. Iya, betul. Ini berlaku bukan di sekolah pondok pesantren doang ya, tapi di sekolah umum negeri ataupun swasta. Jadi tindakan yang benar-benar mempengaruhi itu ya tindakan dari senior untuk mengarahkan anak-anak atau adik-adik kelasnya tersebut. Betul. Jadi ini sangat-sangat amat membantu untuk Umi dan Abi, ayah dan bunda untuk mengawasi anak-anaknya ya. Dan di sini kita juga selalu memberikan informasi secara rutin kalau misalkan ada kegiatan segala macam ya, Tat, ya. Iya, Termasuk- betul sekali Ustaz tadi. Jadi tadi boleh saya tambahkan ya. Oke, boleh, Jadi boleh. kalau kata Ustaz tadi, keuntungan kita di Mizala dengan santri yang eksklusif ya sangat terbatas. Bahkan untuk penerimaan siswa baru pun kita hanya nerima satu rombel Ustaz tadi. Satu rombel. Nah, Satu maksud rombel. dari satu rombel itu berapa? Satu rombongan belajar maksimal 30 santri aja. Maksimal. Iya, Oke, insya Allah oke. dengan cara seperti itu kita bisa memastikan penjaminan mutunya semoga bisa maksimal ya. Karena dengan sedikit santri, kemudian antara jumlah pengawas atau musrif dengan santrinya tidak terlalu jomplang, ya kan? Iya, betul. Insya Allah itu tadi masalah pengawasannya dari sisi keamanannya kita tenang sebagai orang tua, dari sistem pembelajarannya juga lebih terpantau dan terkontrol kan? Iya, Ya kan? betul Kita banget. mau monitoring perkembangan santri misalnya, ini tahfiznya gimana? Ya gampang, orang cuma 10 santri. Nah, jadi 10 santri satu musrif ya. Jadi ayah bunda insya Allah di Mizala ini pendidikannya sangat maksimal insya Allah, yaitu salah satunya dengan itu tadi antara jumlah siswa dengan jumlah guru itu tidak terlalu jauh gapnya ya. Satu musrif 10 santri, satu musrif atau pembimbing satu kamar atau asrama, plus ada CCTV 24 jam ditopang dengan integrasi kurikulum kedinasan dan kurikulum Qoim plus Saintek. Itu mungkin Ustaz tadi. Keren. Oke Ustadz, sebelum Baik. ke pertanyaan terakhir ada pertanyaan kedua sebelum terakhir deh. Pertanyaan kedua sebelum terakhir deh. Oke, apa yang membedakan Mizala Islamic School dengan pondok-pondok pesantren? Yang lainnya. Yang lain. Yang membedakan pesantren Mizala dengan sekolah-sekolah yang lainnya adalah Mizala ini sekolah tapi vibes-nya adalah villa. Ya. Iya. Sekolah atau pesantren vibes-nya villa. Karena kita benar-benar di kaki Gunung Salak, ada di dalam villa beneran. Jadi santri itu kayak lagi staycation di sini. Bahkan orang tua pun juga ketika masuk nyaman sekali, insya Allah ya. Kita banyak gazebo bertebaran di mana-mana. Ya orang tua tinggal bawa kompor portable, masak mie gitu kan. Teknik ya di sini. Iya, ada kolam-kolam. Mau nyari empang yang ada kolamnya ada, mau lihat rusa juga ada, ngelihat kuda juga ada. Banyak pepohonan rindang. Jadi yang pertama yang penting untuk kita sadari bahwa supaya anak itu bisa belajar dengan maksimal, itu ditopang seenggaknya adalah dia betah dulu. Ya. Ya, betul. Kalau dia betah nyaman dengan lingkungannya, ya insya Allah harapan kita ilmu yang dia pelajari ya masuk karena dia udah nyaman di tempatnya. Itu satu dulu. Yang kedua adalah keunggulan kita adalah kita mengintegrasikan kurikulum Qoim plus Saintek dengan kurikulum dinas atau kurikulum nasional. Sehingga ya tadi dengan kelengkapan dua kurikulum, dua domain itu,
kita bisa mencetak generasi Qurani tapi juga tidak gagap teknologi. Mungkin dua itu saja sudah cukup ya. Kalau saya sebutkan semua nanti durasi kita terbatas. Itu udah sangat berdaging itu. Kenapa harus di Mizala? Dan pertanyaan terakhir, kenapa Umi, Abi, dan ayah bunda harus memilih Mizala? Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Kenapa harus memilih Mizala? Setelah saya tadi jelaskan ya, setelah saya sudah jelaskan tadi tentang kelebihan barangkali ya. Kelebihan dari Mizala tadi, kita punya suasana villa, kita punya integrasi 2 kurikulum kedinasan, Koim plus Saintek, dan yang ketiga kita punya biaya yang sangat terjangkau tadi. Ya. Ini kalau ayah bunda dan pemirsa semua di sini udah ada diskon 30% ya. Jadi khusus buat ayah bunda, adik-adik, semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dan melihat ada di papan ini diskon 30%, silakan bisa hubungi kami di sosial media Anda mendengarkan podcast atau bincang-bincang kita pada hari ini, atau bisa juga menghubungi kami di akun Instagram kami di @mizala.sch.id, atau juga bisa menghubungi call center. Nomornya berapa Ustadz tadi? Nomornya 0858 1173 7854 Ustadz. 0858 1173 7854 itu call centernya. Silakan langsung dihubungi di call center tersebut. Atau bagi yang mau mengakses data Mizala, kita juga punya website. Boleh. Websitenya adalah www.mizala.sch.id www.mizala.sch.id. Itu ada informasi tentang Mizala. Sebagai penguat sebelum kita tutup Ustaz tadi ya. Jadi informasi biaya dari Mizala ini adalah setelah diskon 30%, nanti berapa nominalnya berapa, nah itu nanti tinggal hubungi call center aja. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan adalah dengan biaya terjangkau tersebut, ayah bunda akan mendapatkan satu lingkungan belajar yang kondusif, insya Allah, mendukung putra ayah bunda untuk belajar dengan maksimal. Fasilitas yang kita berikan, ada asrama yang nyaman, diawasi CCTV 24 jam, 1 muslim 10 santri, 1 asrama, lalu ada lemari, kasur, ranjang, semua disediakan dari kita. Jadi tinggal masuk bawa orang aja, sama kesiapan belajar ya. Itu untuk fasilitas asrama. Nah, nanti juga akan dapat buku paket pembelajaran ada, seragam pastel juga ada, bagi orang tua yang ingin mendapatkan diskon 30% pendaftaran SMP Mizala untuk tahun ajaran 2026-2027. Ya, dan diskon ini terbatas ya. Karena tadi Ustaz saya bilang bahwa Mizala ini kita minimalis ya. Cuma 30 siswa. Maksimal 30 siswa. Jadi silakan bagi yang sudah melihat diskon 30% langsung hubungi admin di 0858 1173 7854. Atau bisa langsung ke mizala@mizala.sch.id. Untuk lebih jelasnya. Mungkin itu Ustadz Adi ya. Siap. Pada hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Untuk ibu dan bapak, ayah bunda, untuk Mizala Admission and Selection inisiatif kali ini kita sedikit ngebahas tentang apa itu Mizala Islamic School. Dan mungkin kalau seandainya Umi dan bunda tertarik tentang program ini, boleh memberikan saran melalui komen ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Dan jangan lupa support kita melalui subscribe dan like video ini, dan syukur-syukur kalau saat ayah bunda mau membantu kita untuk share. Iya, dengan senang hati silakan di-share sebanyak-banyaknya, kasih tahu ke sanak saudara, family, tetangga, dan semua orang tentang Mizala. Silakan. Terima kasih banyak untuk ayah bunda, dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.